anak-anak. Nih, kelas 7 yang ibu sayangi, lama ya kita tidak berjumpa ya anak-anak ya. Pada hari ini anak-anak kita akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 45 ya anak-anak. Sebenarnya ibu ingin ini ya ngobrol banyak mengajar dengan detail gitu, tetapi kalau dengan lewat pembelajaran online ini anak-anak supaya agak menghemat kuota ya, jadi ibu mengajarnya ya secukupnya saja gitu ya anak-anak. Oke, nah sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak, mari kita berdoa dulu ya. Yuk kita doa dulu. Yuk berdoa, dimulai. Sekian, selesai ya. Nah anak-anak, pada siang hari ini kita akan fokus ya ini mempelajari tentang apa tadi anak-anak, pengesahan ya Undang-Undang Dasar 45 ya. Karena ini ibu di ruangan sendiri, anak-anak ibu buka maskernya ibu ya, supaya ini vokalnya Bu Heri lebih jelas didengar anak-anak ya. Oke, nih kita tunggu dulu, ini agak lemot anak-anak, ibu nih mau menjalankan PowerPoint-nya ini ya. Ya, nih sambil menunggu nih PowerPoint-nya nih supaya bisa jalan anak-anak. Nih ya, baru mau jalan anak-anak ya. Oke, kita akan bahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pertemuan ini anak-anak, kita akan pelajari tentang sejarah perumusan pengesahan Undang-Undang Dasar 45 ya. Nah anak-anak yang saya sayangi ya, nih dalam perumusan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 3 poin yang akan kita bahas nanti ya nak. Ini A, seputar perumusan Undang-Undang Dasar, dan B, tentang pengesahan Undang-Undang Dasar itu sendiri, dan C, tentang dukungan terhadap nilai perumusan dan pengesahan UUD NRI tahun 1945 ya. Nah, perumusan dan pengesahan UUD NRI anak-anak ya, ini sama anak-anak ya, sejarahnya itu sama dengan perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara ya. Nih
Karena apa? Baik Pancasila, UUD 45 itu yang merumuskan itu BPUPKI, ya. Nih, nah kalau anak-anak sudah mempelajari kemarin perumusan Pancasila sebagai dasar negara, itu kan dirumuskan oleh BPUPKI, disahkan oleh PPKI. Demikian juga anak-anak UUD, ya, Undang-Undang Dasar 45 itu juga dirumuskan oleh BPUPKI dalam sidang yang kedua dan disahkan, ya, oleh PPKI, ya, anak-anak. Nih, nah, Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara kita itu merupakan konstitusi, gitu ya. Nah, konstitusi itu apa, anak-anak? Konstitusi itu hukum dasar, ya. Konstitusi itu hukum dasar. Nih, Bu kecilkan supaya kelihatan, ya, ini. Nah, konstitusi itu hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan negara. Nih, jadi intinya konstitusi itu hukum dasar. Nah, hukum dasarnya negara kita itu adalah UUD 45. Nah, fungsi konstitusi itu apa, anak-anak? Fungsi konstitusi adalah membatasi kekuasaan pemerintah dalam menyelenggarakan negara, dalam menjalankan pemerintahan supaya tidak terjadi sewenang-wenang, itu, ya. Nah, konstitusi kita UUD 45, ya. Nah, dalam pasal 1 ayat 2 UUD 45 itu di sana dicantumkan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, ya, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, gitu. Sebentar Bu, tadi ada telepon. Ya. Nah, jadi sekali lagi fungsi konstitusi itu adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan agar supaya tidak terjadi semena-mena. Nih. Nah, negara kita adalah negara yang berkonstitusi. Ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI, ya, dikatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, gitu, ya. Nih. Ini kok enggak bisa, kenapa ya? PowerPoint-nya enggak jalan. Oh alah. Hang. Sebentar ya. Wah, ini enggak. Iya. Ini anak-anak, maaf ya, ini apa ini trouble
Nih, trouble apa? Jadi PowerPoint-nya enggak jalan. Ya, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Nih. Nah, konstitusi itu anak-anak ditetapkan oleh siapa? Oleh lembaga yang khusus anak-anak, ya. Nih, oleh lembaga yang sangat khusus. Nih, ya. Nah, konstitusi itu merupakan hukum yang paling tinggi dan sangat fundamental. Nih, sangat mendasar, ya. Sehingga anak-anak peraturan-peraturan yang lain gitu itu tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut, ya. Tadi konstitusi negara kita apa anak-anak? UUD 45 nih, ya. Dan karena konstitusi itu mendasar, urutannya tertinggi, ya, di antara undang-undang, aturan-aturan yang lain itu konstitusi itu urutannya tertinggi, maka undang-undangan yang lain tidak boleh bertentangan dengan konstitusi tersebut, ya. Oke. Nih, ya. Nah, sekarang anak-anak kita akan masuk langsung ke perumusan UUD-nya, ya. Nah, perumusan Undang-Undang Dasar 45 anak-anak itu pada sidang kedua BPUPKI, ya. Tadi di awal Ibu kan sudah mengatakan bahwa BPUPKI kan sidang 2 kali tuh anak-anak. Nah, nih sidang yang pertama itu perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sidang yang kedua ini, ya, ini banyak membahas dan merumuskan tentang Undang-Undang Dasar 45. Nah, dalam sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli anak-anak, BPUPKI membentuk panitia kecil, ya. Yang panitia kecil itu antara lain apa? Membentuk panitia hukum dasar. Jadi panitia membentuk hukum dasar. Nah, membentuk hukum dasar Indonesia kan UUD 45, ya. Nih, kemudian panitia itu juga membahas tentang pembelaan tanah air, ya. Kemudian juga ini membahas tentang ekonomi dan keuangan negara, gitu, ya. Nih, nah anak-anak, ini panitia hukum, ya, yang dibentuk oleh BPUPKI tadi anak-anak ini merancang tentang isinya Undang-Undang Dasar, ya. Nih, jadi BPUPKI dalam sidang kedua itu membentuk panitia kecil, ya. Panitia kecil itu antara lain membentuk panitia perumus hukum dasar, kemudian panitia hukum, kemudian panitia ekonomi, ya, tadi kita sudah bahas. Nah, ini panitia hukum dasar membentuk nih, ya, panitia perancang undang-undang. Nih, untuk apa anak-anak? Merancang isi undang-undang dasar, ya. Nih. Nah, nih. Hasil kesepakatan dalam panitia hukum itu menghasilkan apa anak-anak? Ini menghasilkan nih
panitia perancang Declaration of Rights gitu ya, tentang panitia perancang deklarasi kemerdekaan gitu ya. Nih, kemudian membahas tentang bentuk negara dan juga ini membahas tentang kepala negara gitu. Kepala negara kita dirancang untuk di tangan satu orang, yaitu presiden ya nak. Oke, nah nih, nah kalau kita lebih lanjut, nah ini lebih lanjut, anak-anak bisa dilihat sini anak-anak ya, sidang tanggal 10 Juli 45 sampai tanggal 16 itu isinya apa saja gitu ya. Nih coba dilihat itu tadi seperti yang sudah ibu bahas tadi anak-anak. 11 Juli membahas tentang wilayah negara ya, membahas tentang penyusunan rancangan undang-undang dasar ya. Tanggal 13 Juli menyampaikan hasil rancangan undang-undang dasar. Tanggal 14 ini membahas tentang kemerdekaan. Sidang tanggal 15 membahas tentang rancangan lanjutan undang-undang dasar. Tanggal 16 masih juga membahas tentang lanjutan rancangan undang-undang dasar ya Nana. Nah nih ini sama tadi ya. Nah tanggal 13 Juli itu membahas apa? Ini lanjutan tadi merancang undang-undang dasar itu intinya detailnya ini. Satu, membahas lambang negara, membahas negara kesatuan ya. Kemudian tanggal 14 membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan atau declaration tadi ya, of right tadi ya. Nih, nah terus tanggal 14 itu anak-anak kan membicarakan tentang pernyataan kemerdekaan, kemudian juga melaporkan tentang pasal-pasal dalam rancangan undang-undang dasar ya. Anak-anak bisa lebih jelas dibaca di dalam buku paket ya nak ya. Nih ya, nih tanggal 15 Ketua Panitia Perancang UUD 45 Insinyur Soekarno menjelaskan tentang naskah UUD ya. Kemudian ditanggapi oleh Master Supomo. Master Supomo mengatakan betapa pentingnya semua pembuat UUD, perancang UUD ini memahami proses penyusunan UUD 45 ya. Nah kemudian anak-anak setelah dijelaskan itu hasilnya diterima gitu oleh perumus UUD, oleh semua panitia, baik panitia keuangan, panitia bela tanah air ya nih, dan panitia hukum dasar tadi ya. Nah dengan demikian selesailah tugas BPUPKI anak-anak. Nih, nah dari materi tadi yang ibu jelaskan, anak-anak ini diharapkan bisa ini anak-anak dalam evaluasi ya, jelaskan pengertian konstitusi, jelaskan fungsi konstitusi, tuliskan isi pasal 1 ayat 2, jelaskan kesepakatan panitia hukum BPUPKI dalam sidang kedua. Nah ini nanti dikerjakan ya nak. Yuk, terus lanjut ya. Ibu lanjut ke ini, ke pertemuan yang kedua ya. Nah, nih, ini ibu anggap pertemuan yang kedua ya. Kemudian anak-anak dalam pertemuan selanjutnya ini kita akan bahas tentang keputusan sidang tanggal 18 Agustus dan membandingkan rumusan pembukaan 16 Juli dengan rumusan yang disahkan tanggal 18 Agustus ya. Nih anak-anak ya, dalam
pengesahan UUD NRI tadi kan sudah pada sepakat ya. Setelah sepakat diterima, kemudian BPUPKI dibubarkan anak-anak ya. Nah, kemudian setelah pembubaran BPUPKI, kemudian anak-anak membentuklah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI ya, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno gitu. Nah, jadi tugas PPKI ada dua anak-anak, meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 45 dan melanjutkan hasil kerja BPUPKI gitu ya. Nah, tanggal 18 Agustus 45 anak PPKI kemudian menggelar sidang gitu. Nah, sidang PPKI ini isinya apa? Nah, ini ya, antara lain tadi nih sidang PPKI antara lain isinya menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar. Nih ya. Nah, sebelum masuk ke sidang PPKI tanggal 18 Agustus ini, kita kembali dulu ya, bahwa UUD 45 itu sebenarnya disahkan melalui dua tahap ya. Pertama, pengesahan pembukaan UUD 45 dan baru pengesahan batang tubuh UUD 45 ya. Nih, yuk. Nah, secara lengkap anak-anak, UUD 195 itu sistematikanya, itu susunannya itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Susunan ini sebelum diamandemen ya. Oke. Nah, sistematikanya ini lebih detailnya ada di sini anak-anak ya. UUD 1945 itu terdiri dari pembukaan yang isinya 4 alinea, batang tubuh 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Yang ketiga, penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal. Oke. Nah, sistematika UUD 45 setelah ada perubahan tinggal ini anak-anak. Pembukaan terdiri dari 4 alinea, pasal-pasalnya terdiri dari 21 bab, 73 pasal, dan 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Selanjutnya anak-anak diharapkan mengerjakan ini ya. Kapan itu UUD 45 disahkan dan oleh siapa? Kedua, sebutkan hasil sidang PPKI 18 Agustus 45. 3, jelaskan sistematika UUD 45. Yang keempat, jelaskan sistematika UUD 45 setelah diamandemen. Nah, itu anak-anak materi yang ini Ibu bahas pada siang hari ini. Anak-anak, kalau anak-anak belum mudeng, belum jelas, bisa diputar lagi video ini dan bisa tanya kepada Bu Heri ya. Demikian anak-anak penjelasan materi pengesahan UUD 45 pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan dalam Ibu menjelaskan anak-anak atau terdapat kata-kata yang tidak tepat gitu ya, Ibu minta maaf ya. Selamat siang, sampai ketemu lagi ya di pertemuan yang berikutnya.
Dadah. Nah, gitu. Oke. Nah, nak. Ibu akhiri ya anak-anak. Sekian. Selamat